Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir kembali di channel ini. Jadi ini yang lagi viral-viralnya di mana ringgit itu sudah sangat mahal dibandingkan dengan rupiah. Jadi ada salah sebuah media nasional yang membahas tentang bagaimana terpesonanya dia dengan ringgit yang semakin kokoh. Bahwasanya ringgit itu bahkan sudah menjadi nomor 2 mata uang nomor 2 di Asia. Oke. Kita saksikan bagaimana penjelasan media ini. Bismillah. Pemirsa, di saat banyak mata uang Asia justru melemah terhadap dolar, ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Kalau kita perhatikan pergerakan mata uang itu selalu jadi cermin ya dari kondisi ekonomi suatu negara. Jadi saat ada satu negara yang bisa bertahan, bahkan menguat di tengah tekanan global, artinya ada sesuatu yang berbeda di dalam negerinya. Dalam kondisi global seperti sekarang, di mana arus modal sangat sensitif, pergerakan kecil saja ini bisa menjadi sinyal besar bagi pasar. Apakah ini kebetulan ataukah ada fondasi ekonomi yang memang lebih kuat? Kita akan bedah datanya satu persatu dalam Speed Desk. Warga RI jangan iri, ringgit Malaysia kini jadi mata uang terkuat di Asia. Kita ke slide yang pertama. Nah pemirsa, kalau kita lihat ya grafik ini memang kelihatan ya perbedaannya di mana ringgit Malaysia ini paling naik atau paling tinggi di Asia. Ada di kisaran 2,64% secara year to date. Disusul oleh yuan China di 2,23%, lalu juga dolar Singapura di 0,7%. Sementara mayoritas mata uang lain justru melemah. Kita lihat di sini ada beberapa negara yang justru melemah. Sudah ada dong Vietnam, dolar Taiwan, yen Jepang, won Korea, dan yang menarik di sini ada sayang sekali harus terkoreksi dari baht Thailand, rupiah, peso Filipina, dan rupiah India yang masing-masing pelemahannya atau terkoreksinya lebih dari 3%. Artinya di saat tekanan global naik, akhirnya dolar menguat. Ringgit di sini malah bisa melawan arus dan akhirnya mampu mengalami penguatan dan pergerakannya tidak kecil pemirsa. Sebenarnya pergerakan ini tidak sering terjadi. Biasanya saat dolar menguat, mayoritas mata uang di Asia akan ikut tertekan. Tapi kita lihat di sini ada outlier yang ada negara yang ini justru bisa naik dan ini akhirnya langsung menarik perhatian pasar. Kita lihat di slide selanjutnya juga. Sudah ada data pemirsa di sini kalau kita zoom pergerakannya pemirsa, ini adalah grafik USD to Malaysian Ringgit. Nah kita lihat di awal tahun. Di awal tahun ini ringgit masih di kisaran 4,3%. Lalu 4,3 per dolar ya maksud saya pemirsa. Nah lalu akhirnya perlahan turun dan sekarang ada di posisi 3,94 per dolarnya. Dan kita lihat pemirsa dari grafik ini ringgit memang terus menguat secara bertahap ya, bukan lonjakan yang sekali lalu turun. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini juga masih akhirnya lanjut naik atau lanjut menguat seperti itu ya. Yang ini akhirnya menunjukkan ada support yang cukup kuat dari dalam negeri. Dan pemirsa kalau kita lihat pola pergerakannya di sini, ini bisa dibilang cukup rapi ya, bukan spike yang tiba-tiba aja, tapi memang ada tren yang terbentuk. Artinya ada aliran dana dan juga permintaan yang sangat konsisten. Dan inilah yang biasanya menjadi sinyal bahwa pasar mulai trust atau mulai percaya. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, dan ini juga menarik di mana ringgit tidak hanya kuat terhadap dolar tetapi juga sesama mata uang di Asia lainnya. Kita lihat terhadap rupiah India, ini naik di kisaran 8%-an, lalu di peso Filipina di 7%, terhadap rupiah juga akhirnya menguat 6,8%, baht Thailand juga menguat 6,5%, won Korea di 5,2%, yen Jepang di 4,6%, dolar Taiwan ada di 3,6%, dong Vietnam ada di 2,8%, dolar Singapura di 2%, dan yuan China di 0,4%. Jadi memang terlihat ya bukan artinya dolar yang melemah atau faktor global, tapi memang ada kekuatan internal di ekonomi Malaysia itu sendiri. Pemirsa, pembandingan ini penting karena memang kalau semua mata uang melemah, kita bisa bilang ini faktor global. Tapi kalau misalnya ada satu sendiri yang kuat, misalnya Malaysia gitu ya, artinya memang ada cerita domestik di dalamnya yang berbeda. Saat satu mata uang menguat terhadap banyak negara sekaligus, ini akhirnya menunjukkan bahwa daya tarik ekonominya
memang sedang meningkat, baik dari sisi perdagangan maupun dari sisi investasi. Kalau kita tarik ke dalam pemirsa, ada beberapa faktor utama atau penopang ya. Yang pertama kita lihat ada perdagangannya yang kuat. Total perdagangan Malaysia ini tumbuh sekitar 9,3% year on year, di mana ekspor juga naik sebesar 8,3%, impornya pun naik di 10,4%. Yang kedua ada pertumbuhan ekonominya yang masih di atas 5% pada kuartal 1 2026. Kita lihat juga yang ketiga ini terkait dengan dana asing yang masih masuk atau mengalir ke Malaysia, di mana arus modalnya juga masih terpantau positif dan permintaan ringgit juga ikut naik. Kalau kita lihat memang dengan adanya kombinasi ini pemirsa, dari ekspor plus investor yang masih signifikan, akhirnya dolar masuk, investasi masuk, dan ringgit akhirnya menguat. Yang pemirsa, jadi yang kita lihat di kurs Malaysia ini sebenarnya memang mencerminkan kondisi fundamental. Dan pemirsa, kombinasi inilah yang akhirnya menjadi combo ya. Saat ekspor kuat, dolar masuk, saat investor masuk, permintaan ringgit akhirnya naik, dan saat ekonomi stabil, resiko dianggap lebih rendah. Jadi memang semua faktor ini saling menguatkan. Negara dengan fundamental yang kuat akan lebih baik atau lebih mudah untuk menarik aliran modal, dan itulah yang kemudian tercermin dari pergerakan mata uangnya. Pemirsa, dari data tersebut memang terlihat ya penguatan mata uang tidak terjadi begitu saja. Saat fondasi ekonomi kuat, perdagangannya tumbuh, dan kepercayaan investor masih ada, mata uang bisa bertahan bahkan bisa menguat. Dan di tengah kondisi global yang masih tidak pasti, ringgit saat ini menjadi contoh bahwa tekanan eksternal tidak selalu harus berujung pada pelemahan. Dan pemirsa, ini juga menjadi pengingat bagi kita ya bahwa pergerakan kurs bukan hanya angka-angka di layar saja, tetapi hasil dari kekuatan ekonomi, kepercayaan pasar, dan juga arah kebijakan. Dan selama faktor-faktor itu masih terjaga, mata uang memiliki... Oke, demikian bagaimana sebuah media memberitakan ringgit yang semakin perkasa di depan dolar, dan sebab-sebab kenapa ringgit itu lebih kuat dibandingkan dengan rupiah. Semoga jadi pembelajaran bagi kehidupan bernegara kita, khususnya dalam bidang perekonomian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.